Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Maulana Saputra dari kelas 12 akuntansi A. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Ini dia, seperti ini novelnya. Buku novel Negeri Lima Menara ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Diterbitkan pada tahun 2009 dan memiliki halaman 423 halaman. Buku novel Negeri Lima Menara juga merupakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata, bahkan telah difilmkan yang dirilis pada 1 Maret tahun 2012. Tokoh utama dari novel Negeri Lima Menara adalah seorang anak yang bernama Alif, yang berasal dari Sumatera Barat yang harus mengubur mimpinya untuk menjadi insinyur seperti Pak Habibie. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke sinopsis. Alif adalah seorang anak yang baru saja lulus SMP di Minanjau. Alif membuat kesepakatan dengan sahabatnya yaitu Randai untuk sama-sama melanjutkan pendidikannya ke SMA. Kemudian masuk ke kampus idamannya yaitu ITB. Namun, semua mimpinya pupus begitu saja ketika emaknya atau bisa disebut juga dengan ibunya meminta ia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Perdebatan antara Alif dan ibunya pun terjadi, sehingga Alif memilih untuk mengurung diri di kamar dengan mau makan. Berharap orang tuanya luluh sehingga menuruti keinginan Alif untuk masuk ke SMA. Namun, semua sia-sia saja. Hingga suatu hari, Alif mendapatkan surat dari pamannya yang sedang menempuh pendidikannya di Kairo, Mesir. Surat itu berisi saran kepadanya agar untuk bersekolah di pondok pesantren Madani yang letaknya di daerah Jawa. Setelah membaca surat tersebut, ia berpikir jika memang harus melanjutkan ke pondok pesantren. Ia melanjutkan ke pondok Madani saja ucapnya. Dan hal itu disetujui oleh orang tuanya meski dengan berat hati. Setibanya di pondok pesantren, hati Alif rasanya semakin kacau dan hancur. Tempat yang ia datangi menurutnya benar-benar mirip penjara yang akan menahannya selama beberapa tahun. Hal itu pun menjadikan Alif lebih banyak menyendiri dan larut dalam kesedihan. Namun, seiring berjalannya waktu, semua semakin berubah saat kelas pertama dimulai. Ustadz Salman diikuti semua murid lainnya tak henti-hentinya meneriaki mantra yang benar-benar membuat hati Alif luluh. Mantranya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Di pondok pesantren Madani, Alif menemukan teman baru dari berbagai daerah, yaitu ada Raja, Dumajid, Said, Atang, dan Baso, yang kemudian mereka berenam kerap dikenal sebagai Sahibul Menara, yang bahasa Indonesianya adalah berarti pemilik menara. Di bawah menara inilah mereka menghabiskan hari-harinya dengan menghafal, belajar, melancarkan bahasa Arab dan Inggris yang merupakan bahasa wajib dari pesantren Madani. Tahun pertama mereka lewati dengan penuh cobaan dan tantangan. Namun, mereka berhasil melewatinya dengan semangat dan persahabatannya yang semakin kental. Hingga suatu hari, Baso harus keluar dari pondok pesantren Madani karena neneknya sudah sakit-sakitan, ditambah lagi perekonomian yang tidak mendukung. Dengan berat hati, mereka harus merelakan sahabatnya dan berpelukan satu persatu. Kepergian Baso inilah yang membuat Alif dan Sahibul Menara ikut terdorong untuk keluar dari pondok pesantren Madani dengan cepat dan tentunya hasil yang memuaskan. Hingga kemudian sama-sama menjadi orang yang sukses. Di bawah menara Madani, para Sahibul Menara selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar, yaitu untuk menaklukkan dunia. Dengan ketekunan dan kerja keras mereka, hal itu bisa tercapai. Alif yang berada di Amerika, Raja yang di Eropa, Said dan Dulmaji yang berada di Indonesia, Atang di Afrika, dan Baso di Asia. Karena
ketekunan mereka, semua cobaan dan rintangan yang tak henti-hentinya menghadang berhasil mereka lalui dengan semangat dan ketekunan mereka. Ditambah lagi dengan mantra yang luar biasa yang selalu membangkitkan semangat mereka, yaitu manjada wajada. Itulah isi dari novel Negeri Lima Menara, yang di dalamnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, cerita yang sangat menarik, membuat para pembaca terus-menerus penasaran akan kelanjutan ceritanya. Sehingga pembaca terbayang-bayang bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Bukan cuma itu saja, bahasa yang digunakan juga cukup santun, ditambah dengan bahasa Arab dengan penjelasan arti, sehingga membuat para pembaca mendapatkan wawasan baru. Banyak juga dijumpai kata-kata motivasi yang secara tidak langsung membuat hati pembaca tergerak untuk semakin meningkatkan usaha baik dalam belajar maupun bekerja. Di dalam novel tersebut juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah dalam penyajian klimaks rasanya belum terlalu menonjol. Ditambah lagi penjelasan penulis dalam menjelaskan konflik dari tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya tidak secara tuntas. Di novel Negeri Lima Menara, saya menemukan kata-kata yang menarik menurut saya. Kata-katanya yaitu menjada wajada. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dari kata-kata tersebut, kita yakin bahwa bisa menggapai cita-cita dengan bersungguh-sungguh. Novel ini juga termasuk bestseller untuk dibaca bagi para pembaca dan memberikan semangat untuk generasi muda agar semangat untuk meraih cita-cita dengan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.